Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri Ningsih dari SDN Cara Pasar 3, Cimanggis, Kota Depok. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Depok. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman rekan sejawat saya, yakni Ibu Susan, yang merupakan guru kelas 3A. Ya. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam Ibu Sulastri. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu Susan. Mohon maaf ya diganggu waktunya. Ya, silahkan. Jadi Bu Susan, hari ini saya akan melakukan pra-observasi yang merupakan satu rangkaian supervisi pendidikan. Di mana untuk supervisi pendidikan ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita, terutama untuk pengembangan pribadi kita masing-masing gitu ya Bu. Bukan artinya saya menilai, tetapi untuk mengetahui sejauh mana potensi Bu Susan, biar nanti Bu Susan juga tahu bagaimana untuk mungkin menambahkan potensi-potensi tersebut. Baik Ibu. Ya, Susan. Nah, sebelum kita nanti ada observasi, nah di pra-observasi ini kita akan menanyakan beberapa hal nih. Ya. Kira-kira Bu Susan untuk kegiatan observasi nanti Bu Susan mau mengambil mata pelajaran apa? Baik, karena ini di awal ya Bu Sulastri, jadi saya mau mengambil pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan cacah sampai 1000. Gitu. Jadi dalam kegiatan observasi nanti tentang pelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa, Bu? Baik, tujuannya saya mempunyai dua tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat membaca bilangan cacah sampai 1000. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bilangan cacah sampai 1000. Jadi kompetensi nanti itu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 1000. Gitu ya. Nah, untuk tujuannya itu kemudian area pengembangan apa yang ingin Bu Susan capai dalam pembelajaran nanti? Baik, ada 3 area pengembangan yang akan saya capai untuk siswa. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa membaca bilangan cacah sampai 1000. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan siswa tentang menuliskan bilangan cacah sampai 1000. Yang ketiga, siswa diajak bekerja sama. Jadi mereka berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Oh iya, berarti area yang dikembangkan nanti bagaimana cara anak dalam membaca bilangan cacah, kemudian menuliskannya, serta dalam pembelajaran nanti ada kompetensi, diskusi dan juga percaya diri untuk menampilkan hasil diskusinya gitu ya. Betul Ibu. Baik. Nah, ketika untuk ada tujuan, ada area pengembangan yang ingin dicapai, strategi atau metode apa yang sudah Bu Susan siapkan? Baik, yang pertama menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua, tentu saja kita akan menggunakan alat peraga sederhana berupa gambar bilangan. Lalu, yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa. Yang keempat, metode yang saya gunakan yaitu mengamati gambar, penugasan, dan diskusi. Lalu yang terakhir, mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok kemudian. Oh gitu. Kayaknya sangat sudah dipersiapkan sekali ya Bu. Iya betul Ibu. Masya Allah. Tadi sudah ada pembelajaran diferensiasi, di mana ada diferensiasi konten, proses dan produk, gitu ya. Kemudian tadi Bu Susan sudah ada peraga sederhana. Nah, alat peraganya sudah disiapkan? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian tadi Bu Susan juga memberikan kebebasan kepada murid untuk membentuk kelompok, gitu ya. Namanya anak-anak ya, kalau kita tentukan takutnya dia tidak nyaman. Jadi di sini Bu Susan lebih mengutamakan kenyamanan anak. Gitu ya. Kemudian tadi juga ada metode menyediakan gambar. Ya. Jadi Bu Susan sudah mengakomodasi bagi siswa yang visual. Gitu ya. Kalau audionya ada nggak Bu Susan? Mungkin ada penayangan video? Oh enggak. Oh enggak. Karena kan di kelas saya ada 2 murid yang spesial gitu. Oh, gitu. Jadi mereka harus melihat dengan jelas. Berarti sudah mengakomodasi siswa yang spesial dengan
visual Iya. gambar tadi ya. Iya, betul. Ya, berarti di sini sudah ada diferensiasi untuk konten. Iya, Ya, betul. Oke. Ya, kira-kira apakah semuanya sudah 100% untuk persiapan peraganya dan sebagainya? Kalau peraganya sudah siap, hanya nanti kita lihat untuk kematangan peserta didik. Biasanya kan kita berencana kadang di kelas berbeda gitu. Tapi kalau untuk khususan sendiri, siap. Dari pihak khususan sendiri semuanya sudah siap. Sudah, ya? Administrasi semua siap. Berarti kira-kira kapan nih kita mau observasi nih? Ya, ini Bu Astri aja. Secepatnya ya? Secepatnya. Baik, kalau begitu. Mungkin besok ya nanti untuk observasinya izinkan saya untuk masuk ke kelas ya Bu. Mangga Ibu. Ya, nanti setelah observasi mohon maaf kalau misalnya nanti saya ada di pojokan kelas. Ya, semoga Bu Susan tetap nyaman dan tetap seperti biasa dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti setelah observasi akan ada pasca observasi. Dan nanti dihadiri oleh pengajar praktek saya yakni Bu Astri. Terima kasih Bu Susan sama-sama atas Ibu waktunya dan kesediaannya. Mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bu Susan. Ya, kita berjumpa lagi besok dengan semangat yang membara. Semangat. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita ke materi, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar anak-anak dapat membaca nilai tempat. Nilai tempat itu apa saja sih? Selain anak-anak nantinya dapat membaca nilai tempat, anak-anak juga bisa menuliskan. Contoh,
Baik. Satunya dibuat. Dibaca. Tepuk semangat. Hari ini sebelum belajar kita buat kesepakatan kelas dulu. Pertama apa? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh. Mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Oke, deal ya, kita sepakat ya. Baik, sekarang ibu akan mengasah kemampuan kalian untuk nilai tempatku. Maksudnya, coba ini angka berapa? 1234. Sekarang tempat ribuannya mana? Dari 1234. Tempat ribuannya angkanya yang mana? Satu. Ratusannya? Dua. Puluhannya? Tiga. Satuannya? Empat. Coba maju ke depan. Siap. 2405. Tempel di sini Sirot. Pakai sepatunya. Ini yang nomor 2. Tempel di sini aja. Dari angka sampai sini sudah paham? Oh, Bang. Sekarang ibu mau tahu kalian kerjakan. Iya, sendiri dulu baru nanti ke kelompok. Coba kita tepuk keren dulu. Tahu nggak tepuk keren? Tahu. Gimana? Iya. Yuk, 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oh. Oke, sekarang tugas kelompok. Silakan
belajar tentang nilai tempat, untuk minggu depan kita belajar lebih besar, lebih kecil. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak untuk nilai tempat? Apa ya? Ayo, kalau mau tanya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kita cukupkan ya pembelajaran matematika hari ini. Kita ketemu esok hari untuk belajarnya. Sekarang Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastingisi, CGB Angkatan 10 Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman saya Ibu Susan dan didampingi oleh Ibu PP Ibu Astri Optima Gutianti. Baik, izin memulai untuk observasi ya. Ya, Ibu Susan, kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi ya untuk menilai, mengevaluasi sejauh mana kegiatan observasi kemarin di kelas yang sudah Bu Susan lakukan. Bu Susan bersedia ya? Saya wawancara. Ya, Bu Susan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini terkait kemarin kegiatan observasi di kelas. Nah, kegiatan observasi di kelas kemarin yang Bu Susan lakukan itu tujuan pembelajarannya apa? Baik, saya memiliki 2 tujuan pembelajaran yang kemarin observasi itu. Yang pertama, peserta didik dapat membaca bilangan caca sampai 1000. Dan tujuan yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bilangan caca sampai 1000. Nah, berarti kemarin tujuan pembelajarannya adalah membaca dan menulis bilangan cacah sampai 1000 gitu ya. Nah, menurut Bu Susan, apakah kemarin yang Bu Susan lakukan sudah direncanakan sebelumnya dengan baik? Sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan dengan baik. Apa saja kemarin yang Bu Susan sudah rencanakan sebelum pembelajaran? Yang pertama, saya membuat administrasi, lalu saya membuat lembar kerja peserta didik, dan membuat beberapa media untuk pembelajaran. Nah, yang sudah direncanakan oleh Bu Susan tadi ada administrasi berupa perangkat pembelajaran ya, lengkap dengan ada media pembelajaran serta RKPD. Iya. Menurut Bu Susan kemarin ketika observasi, apakah semua itu sudah digunakan secara maksimal? Sudah. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan pembelajarannya? Pengaruhnya sangat besar ya Bu, apalagi kalau kita menggunakan media pembelajaran. Jadi anak itu cepat tangkap, seperti itu. Oh, berarti ketika dikasih media pembelajaran, anak-anak jadi lebih mudah memahami materi pembelajaran gitu ya? Betul. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya, Bu Susan, menurut Bu Susan, apakah pembelajarannya kemarin sudah berhasil menurut Bu Susan? Sudah. Kalau misalnya dikasih nilai nih skalanya, misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 deh, kira-kira menurut Bu Susan berapa nilainya? 85 mungkin ya Bu. 85 ya? Kalau Ya. 1 sampai 4 mungkin 4. Kenapa tuh? Berarti sisanya ada sesuatu berarti? Ada Iya, apa tuh? karena ada beberapa anak yang hiperaktif. Terus yang kedua, ada 2 anak yang berkebutuhan khusus di kelas. Seperti itu. Sehingga menjadikan bagaimana tuh di kelas ini? Ya, kalau yang hiperaktif ini si anak jadi dia asik dengan dunia sendiri gitu kan. Seperti yang kemarin Ibu Lasri lihat, ada yang lari sana lari sini, Iya. ada yang menangis Iya, tiba-tiba betul. mencari mamanya, jadi seperti itu. Nah, Bu Susan ketika ada hambatan ya berarti itu ya, Iya. sehingga nilai Bu Susan tadi tidak full gitu ya. Iya. Nah, ketika ada hambatan seperti itu, kira-kira apa yang Bu Susan lakukan? Ya, baik. Kalau untuk yang anak hiperaktif ini memang sudah diingatkan berkali-kali, kita ada waktunya.
untuk belajar serius, kita ada waktunya untuk santai, untuk bercanda. Dan kalau untuk kebutuhan khusus memang saya mengarahnya pelan-pelan gitu. Ya, jadi istilahnya khususan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi antara siswa yang istilahnya sangat belajarnya cepat dengan ada yang masih lambat begitu ya, dan diberikan penanganan secara khusus. Baik. Itu penilaian dari khususan. Sekarang izinkan saya, kemarin saya mencatat beberapa hasil observasi saya di kelas. Di sini ketika aspeknya saya melihat untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bu Susan sudah melakukan, karena Bu Susan sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik itu diferensiasi konten, ya kemarin ada tulisan serta audio juga ya. Kemudian juga anak-anak bekerja kelompok, begitu ada diferensiasi proses, ya kan. Nah, kemudian aspek menggunakan alat peraga, ya walaupun alat peraganya sederhana, tapi menarik, gitu ya, menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga tujuan pembelajarannya pun tercapai. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa saat membentuk kelompok sesuai minat dan pemahaman siswa. Nah, kemarin saya lihat Bu Susan sudah memberikan silakan berkelompok, nah anak-anak langsung berkelompok, kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Lalu metode yang Bu Susan gunakan ada mengamati gambar, ada penugasan, ada diskusi, dan saya istilahnya sangat sangat apresiasi sekali kelas 3 sudah berani memaparkan hasil diskusinya dengan runtut gitu. Istilahnya kalau saya bandingkan dengan kelas saya sendiri, mereka masih malu-malu gitu. Kemarin pas saya masuk ke kelas Bu Susan, anak-anak maju ngasih salam, terus langsung perkenalan, terus menceritakan hasil diskusinya gitu ya. Kayaknya Bu Susan udah sering ya seperti itu. Karena sesuai dengan program sekolah ya Bu. Nah, kita kan diharuskan program literasi gitu kan. Literasi itu karena bermacam-macam, salah satunya ada yang di mana satu kelompok itu anak harus pertama percaya diri dulu untuk tampil gitu kan. Nah, saya mengarahkan silakan anak bekerja kelompok. Nah, ketika tampil memang saya arahkan Bu, halo teman-teman, menyapa dulu gitu. Terus yang kedua mereka memperkenalkan. Terus yang ketiga baru mereka menjabarkan apa hasil kelompoknya. Ya walaupun masih belajar gitu ya Bu untuk kelas 3. Jadi seperti itu. Tapi saya secara secara overall gitu ya, pembelajaran yang dilakukan pusat sudah bagus. Apalagi yang saya itu tadi yang sangat terkesan sekali gitu. Anak-anak kelas 3 sudah lutut sekali ketika mempresentasikan hasil diskusi gitu ya. Terima kasih. Iya, baik. Kemudian Susan, tadi kan Susan mengutarakan nilainya belum full, selain karena ada 2 siswa yang hiperaktif dan berkebutuhan khusus. Kira-kira menurut Bu Susan, dari Bu Susannya ada nggak sesuatu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi gitu? Iya. Kalau untuk itu saya dalam kesempatan ini ya Bu, saya juga mestinya pertama berterima kasih gitu untuk adanya penugasan Bu Lasri gitu kan. Jadi saya bisa mengevaluasi diri, di saya kurangnya di mana dalam mengajar, kurangnya apa yang saya perbaiki. Kira-kira apa tuh yang harus diperbaiki? Ya, kalau untuk yang siswa berkebutuhan khusus, karena kita kan umum ya Bu, sekolah jadi, umum. Iya, sekolah umum. Jadi saya sebisa saya kalau di kelas jika ada kesempatan luang, saya jadi face to face dengan anak tersebut. Contoh kecil saja untuk penjumlahan, misalnya 8 ditambah 8. Jadi saya mengajarkan anak tersebut supaya ayo kamu bisa gitu seperti yang ini. Memang nyambungnya agak susah gitu ya penalarannya gitu. Kadang kemarin itu seperti dari 19
ke 20, ke 21. Hitungnya gitu. Mereka balik lagi ke 19, bukan begitu nak. Nah di saat itu emosinya mulai keluar kan Bu. Nggak sabaran gitu ya. Salah lagi, ayo bisa, dapat bisa kayak gitu. Akhirnya dalam 10 soal yang saya berikan itu alhamdulillah tuntas, saya bilang ayo Dafa kita bisa, dapat pintar, saya bilang banyak latih. Jadi saya mengapresiasi siswa tersebut untuk pertama percaya diri, yang kedua untuk terus berlatih. Berarti secara tidak langsung saya bisa simpulkan di khususannya kalau di kelas istilahnya karakter yang lebih diutamakan ya. Terutama tadi percaya diri kalau saya boleh garis bawah ya, setiap apapun yang penting percaya diri dulu gitu. Masalah kemampuan nanti lambat laun kalau sering dilatih bisa gitu ya. Iya, bagus bisa. Oke, boleh saya ini ya untuk penulisan pengembangan diri. Kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin saya lakukan? Tadi kayak misalnya lebih memberikan pendampingan secara khusus gitu ya? Iya. Jadi pendampingan secara khusus buat anak yang memerlukan pendampingan secara khusus gitu ya? Iya. Pendampingan secara khusus. Nah, tujuannya apa khususannya? Pendampingan anak secara khusus itu berarti tujuannya untuk agar si anak ini percaya diri, berarti agar murid tumbuh rasa percaya dirinya gitu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? ini sih baru sekitar 65 sampai 70%. Berarti ukurannya murid itu rasa percaya dirinya meningkat sekitar 75% gitu ya. Jadi KKM percaya dirinya segitu gitu ya. Berarti meningkat rasa percaya dirinya. Nah, kira-kira apa yang khususan butuhkan untuk mendukung kegiatan ini? Ya, yang pertama saya mengapresiasi siswa tersebut, dan yang kedua melalui teman. Begitu murid lainnya gitu ya. Selain itu ada mungkin pendampingan orang tua? Ya, dan saya komunikasi dengan orang tua untuk tetap dilatih di rumah. Jadi pendampingan orang tua di rumah ya. Iya. Kira-kira waktu pelaksanaannya jangka waktunya atau mulainya kapan? 1 bulan ini. 1 bulan ini mulai lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Selain tentang siswa yang berkebutuhan khusus yang nantinya akan diberikan pendampingan secara khusus, selain itu apa lagi khususnya? Siswa yang hiperaktif ya Bu. Berarti memberikan apa tuh kira-kira? Saya yang pertama memberikan arahan di mana kita ada saatnya untuk belajar dan bermain. Jadi memberikan arahan secara khusus gitu ya? Iya. Memberikan arahan secara khusus bagi siswa yang hiperaktif. Iya. Nah, tujuannya agar siswa tersebut lebih Lebih terkendali. Terkendali dan suasana kelas kondusif gitu ya? Iya betul. Ukuran keberhasilannya berarti suasana 80%. suasana kelas kondusif sekitar 80% gitu ya. Pendukungnya hampir sama atau ada hal lain? Hampir sama. Waktunya kira-kira 2 bulan ini lah. Agustus. Ini untuk tentang anak-anak. Nah, kalau dari khususannya, apakah ada hal yang ingin ditingkatkan untuk kompetensi khususan? Ya, yang pertama saya Mungkin apakah pelatihan mandiri di PNM? Iya, saya terus belajar dari PNM, dari media-media sosial, mengikuti workshop, terus kolaborasi dengan teman. Kita banyak, saya pribadi gitu banyak tanya jawab lah, bagaimana, sharing dengan teman. Berarti meningkatkan kompetensi diri ya melalui berbagai hal. Tadi ada
pelatihan mandiri PNM, workshop, kemudian lihat-lihat juga Media sosial. praktek baik gitu ya, yang Iya. ada di medsos ya, banyak banget ya yang bisa kita jadikan Iya, inspirasi, betul. Saya sendiri juga terinspirasi sama Susan. Lihat dari status Susan gitu. Ya, jadi kita saling sharing ya, Iya, ketika betul. jam-jam kosong gitu kita Iya. saling kolaborasi untuk saling memperbaiki apa-apa yang hal yang masih ada kekurangan di kelas. Gitu. Iya. Ya, jadi walaupun Bu Susan di sini baru setahun, ya saya walaupun sudah 10 tahun, tapi bisa jadi Bu Susan yang kemarin pengalaman-pengalaman kemarin di SD swasta itu Iya. bisa kita tularkan gitu ya. Jadi Cara kita kerja saling sama ya, Bu. Iya. Ya. Nah, kira-kira tujuannya pastinya untuk meningkatkan kompetensi tadi ya. Iya. Ukuran keberhasilannya berarti apa nih? Pembelajaran di kelas makin apa misalnya? Semakin aktif, terus anak-anak juga semakin ingin tahu gitu kan. Kembali lagi semakin percaya diri mereka. Jadi pembelajarannya semakin aktif, kreatif, menyenangkan gitu kali ya. Betul. Pendukungnya berarti selain dari Bu Susannya sendiri, Saya rekan berarti ya, ya, rekan guru. anak sejawat, orang tua. Nah ini waktunya mau kapan Bu Susan? Secepatnya pasti ya. Iya, siap sedekat. Jangka mau dilaksanakannya 1 bulan ini. 1 bulan. Ini kayaknya ini cukup susah, nanti tinggal kita lengkapi saja untuk lembarnya. Ya, yang ini sudah lengkap saya tulis tadi, tinggal Bu Susan minta tolong tanda tangan. Tadi sudah sempat terekam ya, nanti tinggal saya lengkapi. Bu Susan mendapat surat aja. Terima kasih Bu Susan, Sama-sama. waktunya kita bincang-bincang banyak insight yang bisa saya dapatkan dari Bu Susan, terutama dalam melatih kepercayaan diri anak-anak. Semoga kita dan teman-teman di sekolah kita semakin lebih baik lagi, sehingga kualitas pendidikan di sekolah kita semakin meningkat, terutama kita istilahnya yang paling penting adalah berpihak pada murid. Murid senang, kita senang. Jangan sampai kita senang tapi murid bosan. Betul nggak? Betul. Gitu. Mungkin begitu ya Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Susan dan Bu Astri sudah Sama-sama. mendampingi saya untuk kegiatan pasca observasi ini. Ya, jadi satu masukan dari saya sebagai PP-nya Bu Sulastri, mungkin apa yang kita kerjakan sekarang saat ini dari pra observasi, lalu Bu Sulastri observasi kelasnya Bu Susan, lalu setelah itu melakukan pasca observasi yang kita lakukan sekarang ini bisa dijadikan tema misalkan di komunitas praktisi atau kompol sekolah. Jadi mungkin setelah ini bergantian dengan teman yang lainnya melakukan seperti ini lagi, pasca observasi seperti ini. Jadi bisa dijadikan tema, oh minggu depan siapa nih yang mau melakukan observasi di kelas saya, jadi bisa bergantian. Kan mungkin setiap kelas berbeda-beda masalahnya kan. Jadi karena anak-anak juga memiliki karakteristik yang berbeda, yang unik, tentu saja nanti ketika ada masalah bisa jadiin ini apa sih solusinya bersama, bisa diputuskan dalam komunitas praktisi atau kompol sekolah. Lalu jadi memang kalau bisa ini kan merupakan praktik baik ya. Jadi tidak hanya berhenti di PI saja atau saat PGP saja nih kan bergerak saja, tapi diteruskan lagi ya ibu-ibu buat di kompol sekolahnya juga. Mungkin itu saja dari saya, karena yang sudah baik jangan lupa dilanjutkan, terus bergerak dan menggerakkan. Gitu aja. Jadi seperti halnya tadi saya sangat terinspirasi dengan Iya. kelas Bu Susan. Mungkin nanti ketika ada waktu saya akan meminta tolong ke teman lain yang masuk ke kelas saya gitu. Iya, Jadi gantian. kalau kita kan merasanya oh baik-baik saja, belum tentu ketika dilihat orang lain itu mungkin pasti ada Betul kekurangan. Baik, terima kasih sarannya Bu. Iya. Doakan kami, semoga kami konsisten melaksanakannya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Amin. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.